Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Alex Marquez membantah tuduhan banyak pihak terkait kesempatan balapan di MotoGP hanya karena ia merupakan adik Marc Marquez. Sebagaimana diketahui, ketika dapatkan naik ke MotoGP 2020 bersama Repsol Honda, Alex justru mendapatkan kritik dan cemoohan dari banyak pihak. Dua gelar dunia yang ia kantongi seolah dilupakan, dan ia dianggap dapatkan balapan di MotoGP hanya karena statusnya sebagai adik dari seorang 8 kali juara dunia. Usai mengalami masa sulit bersama Honda, Alex akhirnya berhasil membuktikan diri setelah bergabung dengan Gresini pada 2023. Terbaru, ia bahkan berhasil merebut kemenangan perdananya di kelas para raja. Kepada GP1, Alex yakin dirinya bisa berada di kelas MotoGP berkat kerja kerasnya, bukan menebeng nama besar sang kakak. Menurutnya, cara terbaik untuk menjawab kritikan tersebut adalah dengan membuktikan lewat performa impresif di trek. Francesco Bagnaia membicarakan hasil tes pasca balap di sirkuit Jerez. Dalam uji coba yang berlangsung di sirkuit Jerez itu, Francesco Bagnaia memang hanya bisa mencatatkan waktu terbaik ke-19. Kendati catatan waktunya tidak terlalu bagus, tetapi Bagnaia sendiri mengatakan bahwa ia telah menemukan sejumlah hal positif yang bisa digunakan untuk meningkatkan performa. Kepada Crash, ia sendiri berharap Ducati bisa membawa hal positif tersebut menuju seri selanjutnya di GP Prancis. Kami mencoba untuk fokus pada setup, agar saya bisa lebih puas dengan feeling saya dengan motor di tikungan cepat. Akan tetapi sulit untuk memahami dengan jelas perbedaannya. Sulit untuk bekerja dengan setup seperti ini, jadi kami memutuskan untuk kembali ke setup standar dan mencoba komponen baru yang sebenarnya telah digunakan Marc sejak awal tahun. Fermin Aldegar mengaku ogah untuk meniru cara Marc Marquez dalam mengendalikan motor Ducati di atas lintasan balap. Hasil yang cukup bagus diraih Aldegar pada sprint race MotoGP Spanyol, di mana ia berhasil mengakhiri balapan tersebut di urutan kelima. Sayangnya rider asal Spanyol itu harus gigit jari pada balapan utama lantaran ia crash dan gagal melanjutkan balapan. Di sisi lain, rekan setimnya Alex Marquez berhasil meraih kesuksesan dengan memenangkan balapan utama di sirkuit Jerez. Hasil tersebut rupanya membuat Aldegar termotivasi. Dilansir dari Motosan, sang rookie ini menjadi sangat yakin bahwa dengan motor lama ia juga bisa meraih kesuksesan. Fokusnya kini adalah dengan menyoroti gaya balapnya sendiri, alih-alih meniru para rider yang lebih berpengalaman seperti Marc Marquez. Setiap pembalap memiliki gayanya sendiri dan setiap orang harus bekerja untuk diri mereka sendiri ke arah yang mereka mau. Jelas bahwa Anda membuat perbandingan, tetapi saya fokus pada diri saya sendiri dan tidak melihat orang lain. Saya harus mengatakan bahwa motor saya sangat mirip dengan motornya Marc Marquez, tetapi bukan karena saya ingin menirunya. Di MotoGP ada banyak hal yang harus diperhatikan, tetapi pada saat yang sama Anda dapat mengandalkan bantuan dari mekanik. Rider tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, merasa sangat bahagia bisa finish runner-up di MotoGP Spanyol 2025. Hasil ini merupakan podium pertama Quartararo sejak gelaran MotoGP Indonesia 2023. Saat itu El Diablo berhasil naik podium ketiga di sirkuit Mandalika. Kepada Motosan, Quartararo merasa sangat senang karena akhirnya bisa mengakhiri 560 hari puasa podium. Juara MotoGP 2021 itu mengatakan, pekan ini sangat istimewa meski dirinya tak menjadi juara. Itu adalah akhir pekan yang sangat istimewa bagi saya. Saya menikmati balapan itu juga karena sudah bertahun-tahun saya tidak mendapat podium balapan MotoGP. Saya pikir itu adalah langkah penting bagi kami untuk mengetahui bahwa kami cepat dan dapat bersaing dengan rival kami. Produsen ban asal Italia, Pirelli,
akhirnya memiliki rencana kapan mereka akan menjalani tes MotoGP. Seperti yang diketahui, Pirelli resmi akan menggantikan Michelin sebagai pemasok ban tunggal MotoGP mulai 2027 dengan kontrak 5 tahun sampai 2031. Dari laporan motorsport.com, Pirelli akhirnya telah memilih tanggal untuk menjalankan tes perdananya di MotoGP. Tes ini akan digelar di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol 9 Juni 2025, yakni 1 hari setelah balapan utama MotoGP Aragon digelar. Tes ini nantinya akan berfungsi sebagai ajang pengumpulan data demi mengembangkan ban yang akan mereka suplai ke kejuaraan balap motor terakbar tersebut pada 2027. Namun peserta tes ini hanyalah para test rider dari para pabrikan MotoGP. Sementara para pembalap reguler belum diizinkan menjajal ban Pirelli karena masih terikat kontrak dengan Michelin. Red Bull KTM Factory Racing mengabarkan bahwa Pedro Acosta telah sukses menjalani operasi lengan bawah kanan untuk mengatasi cedera sindrom kompartemen atau arm pump. Cedera ini cukup umum diderita oleh pembalap motor terutama MotoGP akibat tuntutan pengereman agresif memaksa lengan bawah kanan mereka bekerja keras. Acosta sendiri sejatinya sudah mengeluhkan cedera arm pump sejak menjalani debut MotoGP pada 2024 bersama Red Bull Gas Tech 3. Cedera ini sempat kambuh saat Acosta berlaga di MotoGP Argentina pertengahan Maret lalu. Namun LT Buron menyatakan bahwa cedera ini masih bisa ia tangani sehingga tak butuh operasi. Namun Acosta kemudian memilih untuk menjalani operasi di Spanyol pada Selasa 29 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Lewat X, KTM pun mengumumkan operasinya berjalan sukses dan ia akan menjalani rawat inap setidaknya selama 1 hari untuk diamati oleh para dokter. Akhir pekan ini, ajang balap motor Superbike atau World Superbike akan menggelar kelanjutan serinya. Dengan tajuk World Superbike Italia 2025, balapan ini akan digelar di sirkuit Cremona pada 2-4 Mei 2025. Berikut jadwal pekan balap World Superbike Italia 2025. Selain World Superbike, ajang balap J Darat Formula One juga akan menggelar balapan di akhir pekan ini. Balapan yang bertajuk GP Miami 2025 akan digelar pada 2-5 Mei 2025 di sirkuit Miami International Autodrome, Florida, Amerika Serikat. Berikut jadwal Formula One GP Miami 2025. Kejuaraan balap mobil listrik Formula E resmi mengumumkan bahwa tiket Jakarta E-Prix 2025 telah dijual mulai 28 April 2025. Usai menggelar balapan spektakuler pada 2022 dan 2023, Ancol sekali lagi jadi tuan rumah. Tahun ini fans balap tanah air untuk pertama kalinya bisa melihat mobil Formula E terbaru, yakni Gen 3 Evo, yang diyakini 36% lebih cepat dari Gen 3 saat ini dan 30% lebih cepat dari mobil Formula One. Jakarta E-Prix 2025 sendiri akan digelar pada 20-21 Juni 2025 di sirkuit Ancol. Dan berikut daftar harga tiket Jakarta E-Prix 2025.